Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dan berkumpul di sekolah yang kita cinta ini dalam proses belajar dan mengajar. Nah, anak-anak Bapak sekalian, gimana kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah, Pak. Masih semangat dalam belajar? Masih, Pak. Nah, oke. Terlebih dahulu Bapak di sini ngecek kehadiran anak-anak Bapak atau Bapak ngisi absen anak-anak Bapak semua ya. Di sini Bapak sebut nama anak-anak Bapak semua. Bapak sebutkan nama satu persatu. Akbar, Hadir, Pak. Abdurrahman, Sakit, Pak. Ijeb, Sakit, Pak. Rales, Hadir, Pak. Arkan, Sakit, Pak. Bari, Hadir, Pak. Nufita, Hadir, Pak. Erlina. Hadir, Pak. Nah, baik anak-anak Bapak semua, itulah sekedar dari Bapak mengisi absen anak Bapak sekalian. Anak-anak Bapak sekalian, kali ini sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa, yang mana doa ini yang akan dipimpinkan oleh anak Bapak dari saudara Jepatri yang akan dipimpinkan oleh doanya untuk rekan-rekan. Silakan saudara Jepatri bawakan doanya. Berdoa bersama-sama, doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, anak-anak Bapak sekalian, mudah-mudahan kita melalui doa tadi kita diberikan kemudahan dan pemahaman dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini pelajaran kita yaitu akidah khalaf, mengenai tentang akidah Islam. Di sini Bapak ingin menjelaskan sebelum ingin menerangkan tentang tujuan dalam pembelajaran kita. Ya, di sini seperti yang sudah ditampilkan di dalam slide dan di fokus tentang pengertian, baik itu bukti kebenaran akidah Islam, dan yang kedua dalil-dalil tentang akidah Islam. Yang ketiga tentang dasar hukum. Adapun tujuan kita untuk mempelajari akidah akhlak, terutama yang berkaitan dengan materi kita, yaitu akidah Islam. Di sini Bapak akan menjelaskan, menerangkan apa tujuan kita dalam pembelajaran tersebut, terutama satu, pengertian dari akidah Islam, dan selanjutnya bukti dan kebenaran dalam akidah Islam. Yang ketiga, tentang kaitan atau hubungan dari iman, Islam, dan ihsan. Dan yang selanjutnya yaitu apa saja tujuan-tujuan dalam akidah Islam. Dan berikut
berlandaskan dasar hukum akidah Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Dan inilah yang kita akan jelaskan, yang Bapak akan terangkan kepada anak-anak Bapak semua. Pak, isi Pak. Silakan. Nah, anak-anak Bapak semua, kita masuk dalam inti pembelajaran kita tentang akidah Islam. Sebelum Bapak menyampaikan dan menjelaskan terlebih lanjut, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak semua, apa yang dimaksud dengan akidah Islam atau pengertian dan definisi akidah Islam? Siapa yang tahu? Pak, Silakan, saudara anak Pakli, apa itu tentang pengertian akidah Islam? saya bisanya akidah, Pak. Nah, coba apa itu akidah? Akidah berasal dari kata bahasa Arab itu akidah. Akidah yakudu artinya adalah ikatan, Pak. Nah, sedangkan Islam tuntunan kita dalam bersikap dalam sehari-hari. itu dalam Islam. Ya, Pak. Berarti kalau akidah itu adalah akoda apa tadi? Ikatan. Ikatan yang Ya, Pak. menguatkan. Ya, Pak. Nah, seperti yang disampaikan oleh anak-anak seperti tadi tentang akidah Islam. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dari akidah Islam. Akidah itu adalah yaitu tentang menurut dalam istilah yaitu menguatkan atau dalam ikatan yang harus dibenarkan dalam hati dan beberapa dan menurut istilah adalah beberapa urusan yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan kebenaran dalam jiwa. Nah, itu dalam ikatan. Yang mana yang dalam akidah ini yang ada dalam kebenaran yang ada di dalam keyakinan yang dimiliki oleh seseorang itu tersebut, yang mana tidak ada diragukan di dalamnya sehingga bisa di dalam itu akan mententeramkan keyakinan diri manusia itu tersebut. Nah, kalau menurut Islam, yang mana Islam ini adalah iman yang teguh terikat kepada Allah dengan melaksanakan semua kewajibannya dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Yang mana di dalam ajaran Islam, agama ini yang berasal dari oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para nabi yang sebelumnya. Jadi agama Islam ini tidak ada yang dicampuri oleh dengan ajaran agama-agama yang lain. Nah, jadi itulah istilahnya pengertian atau akidah Islam. Nah, kita lanjut. Di sini Bapak akan menjelaskan lagi tentang kaitan apa saja dalil-dalil dari akidah Islam. Apa itu dalil? Apa saja itu dalil akidah Islam? Nah, di sini ada anak-anak Bapak yang bisa membaca tentang ayat yang Bapak tulis dalam gambaran ini. Ada yang bisa membaca? Bapak serahkan kepada anak Bapak yang membaca ini. Saya Pak. Silakan Ya, Pak. kepada Pak. Akbar ingin membaca ayat tentang dalil dalam akidah Islam. Coba jelaskan apa itu. Coba bacakan tentang dalil akidah Islam. Nah, apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma antaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah, itulah ayat yang dibaca oleh saudara Ahmad tadi. Siapa yang tahu terjemahannya? Siapa yang tahu? Coba. Belum, Pak. Siapa yang tahu terjemahannya? Belum tahu, Pak. Nah, Bapak akan menerjemahkan ayat yang dibaca oleh anak saudara Ahmad tadi, yang mana ayat ini menjelaskan kepada kita semua tentang dalam akidah Islam. Dan sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Nah, inilah ayat yang menjelaskan tentang dalam akidah Islam. Maka kita di sini anak-anak Bapak sekalian, maka sesungguhnya Allah itu ada. Nah, maka kita selalu ingin mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhi semua apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasakan dekat kepada Allah, niscaya kita akan merasakan diri kita akan tentram. Di mana-mana pun kita berada, kalau kita selalu ingat kepada Allah, niscaya pun kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Nah, maka daripada itu ada kata di dalam ayat mengatakan, apabila engkau mengingat aku, niscaya aku akan mengingatmu. Itu janji Allah kepada kita, bahwa kita yakini Allah itu adalah Tuhan kita, tiada Tuhan yang selain kita sembah. Itu istilahnya kaitan kita dalam akidah kita berkaitan tentang agama Islam. Nah, paham sampai sini anak-anak Bapak semua? Insyaallah, Pak. Dalil dari akidah Islam. Nah, lanjut. Yaitu kita masuki tentang dasar hukum dari Al-Quran dan hadis. Ya, Pak. Nah, di dalam kaitan tentang Al-Quran dan hadis, bahwa Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah kepada yang melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad melalui perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun, seperti yang sudah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Di sini Bapak akan menyuruh anak-anak Bapak tentang membaca tentang ayat di dalam Al-Quran tersebut, yang mana di sini tidak ada dalam keraguan dalam Al-Quran itu. Kami persilakan kepada anak saudara Jepati yang ingin membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Coba artikan Pak Fadli. Apa yang Pak sebut tadi, Pak? Tidak ada keraguan dalam ayat ini, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul. Nah, seperti yang disampaikan oleh anak saudara Fadli tadi, bahwa di dalam Al-Quran ini bahwa tidak ada keraguan sedikit pun, melainkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak Bapak sekalian, kalau dibandingkan dengan kitab-kitab lain dengan seperti Injil atau kitab Zabur yang sudah banyak tercampur intervensi dari manusia, bahwa dan kita yakini bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Maka daripada itu, anak-anak bapak sekalian, kalau kita ingin tentram jiwa dan lapang kita, maka bacalah baca Al-Quran. Satu saja kita membaca Al-Quran, tapi lebih banyak mengandung dalam kebaikan. Itu. Satu saja kita membaca Al-Quran, tapi lebih banyak makna yang kita kandung, yang kita dapat dalam isi Al-Quran tersebut. Apalagi kita mendengar orang membaca Al-Quran, ini lebih istilahnya hati kita akan terasa tentram. Apalagi kita istilahnya membacanya lagi, kan? Itu anak-anak bapak sekalian. Nah, sementara hadis, yang mana hadis ini adalah perkataan Nabi Muhammad melalui dari sikapnya dan perbuatannya dan ucapannya. Itu dari yang mana dalam hadis ini tidak akan terlepas dari landasan dari Al-Quran dan hadis, sehingga mereka adalah berkaitan dengan Al-Quran dan hadis ini tersebut, sehingga tidak terlepas sebagai dasar hukum akidah Islam, karena keduanya merupakan sumber akidah Islam yang termuat dalam kalimat syahadat, yaitu dalam rukun Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua kalimat ini sangatlah berhubungan, karena kalimat la ilaha illallah itu adalah sebagai pintunya surga, dan sedangkan Muhammad Rasulullah itu adalah sebagai kunci pembuka pintu surga. Nah, sampai paham di sini? Paham anak-anak bapak sekalian tentang dasar hukum dari akidah, dasar hukum dan dasar dari akidah Islam, yaitu tentang Al-Quran dan hadis. Nah, kita lanjut anak-anak bapak sekalian. Yang ini tentang tadi yang telah bapak sampaikan, bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang bersumber dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sedangkan hadis yang tadi telah bapak sampaikan tadi, bahwa segala sabda atau ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan ialah hukum keduanya setelah Al-Quran. Nah, anak-anak bapak sekalian, kita lanjuti, yaitu tentang tujuan dalam akidah Islam. Di sini yang telah bapak terangkan tadi, di sini ada tujuan-tujuan dalam akidah Islam tersebut, yang mana bersungguh-sungguhlah dalam melakukan sesuatu. Masuk dalam menjelaskan kalimat ini, kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu. Begitu juga kita di sini yang ada di dalam kelas ini, yang mana kita berlomba-lomba kita dalam melakukan kebaikan. Nah, yang mana kita di sini, tujuan kita di sini berlomba-lomba dalam melaksanakan sesuatu, yang mana di sini yang kita kaitkan dengan dalam akidah Islam. Ya Pak. Gitu kan? Seperti di dalam firman Allah mengatakan, wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal wala ta'awanu wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya Pak. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dan janganlah kamu menolong dalam kemaksiatan Pak. keburukan. Ya Pak. Nah, maksud dalam ayat ini kita yang disampaikan oleh Allah kepada kita semua, tujuannya
kalau kita dalam menolong dalam kebaikan ini, misalnya ada saudara-saudara kita yang kena tertimpa musibah, maka disitulah kita selaku saudaranya atau dalam seagama untuk menolong saudara-saudara kita yang kena musibah. Baik itu ada saudara kita yang sedang kena musibah, yang sedang kena gempa, baik itu ada saudara kita yang kena dalam keadaan sakit, baik itu ada saudara kita yang kena yang berduka cita, maka kita selaku saudaranya ingin menolong dia. Gimana supaya dia itu bisa kita lebih dekat kepada dia? Karena di dalam ajaran Islam pun, karena umat muslim itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna wal ikhwah. Sesungguhnya umat muslim itu adalah bersaudara. Nah, paham sampai anak di sini bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu dalam kebaikan. Nah, dan ini di sini juga untuk mengikhlaskan niat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Masuk di sini, kalimat di sini kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang ikhlas. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak sekalian. Ketika anak Bapak ingin dalam melakukan beribadah, apakah ada di antara anak-anak Bapak ikhlas untuk memberikan atau menolong kepada seorang, tapi dalam hati kita isinya dalam hati kita isinya tidak ikhlas? Gimana menurut anak-anak Bapak sekalian? Apakah hati anak Bapak ikhlas untuk menolong seorang atau tidak? Ikhlas, Pak. Karena ikhlas kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hati kita ini Allah akan mengetahui apa yang segala yang kita kerjakan, apa yang segala yang kita perbuat. Allah itu mengetahui isi hati kita. Begitu juga dengan dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita mengerjakan sholat. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada anak-anak Bapak sekalian, apakah selama dalam Ananda semua dalam mengerjakan sholat, apakah ada yang sholat, apakah ada anak-anak Bapak yang selama ini sholatnya yang lalai? Pasti Ada, sebagian lalai. Karena kenapa? Ketika dia melaksanakan sholat dan hati dan pikirannya selalu terbayang-bayang. Karena kenapa? Karena niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dalam memberikan harta kita kepada dan sedikit membantu kepada orang lain yang sedang mengalami baik itu susah atau musibah. Tentu kita di sini ketika kita memberikan harta kita sedikit, ingin membantukan harta kita kepada orang lain, tentunya hati kita pun ikhlas. Tapi kan kebanyakan dari sebagian orang itu cuma istilahnya memamerkan atau riya. Nah, di sini Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak sekalian, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan kebaikan, tapi kita niatkanlah hati kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita ini adalah sumber yang mana Allah mengetahui isi dari hati, karena Allah inilah yang mengetahui isi hati kita masing-masing. Begitu juga dalam beribadah. Karena mulai. Nah, di sini lagi yaitu membebaskan akal pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosong hati. Sekarang di sini kita yang muda-muda sering merasakan yang namanya galau atau putus cinta. Ya kan? Ya kan anak Bapak sekalian? Ya, Pak. Gimana Zulfati? Enggak tahu, Apakah Pak. anak Zulfati pernah merasakan yang namanya galau? Pernah, Pak. Bapak juga kan? Nah, di sini Bapak menyarankan sedikit, kalau hati kita sedang kosong, maka pun segala akal dan pikiran kita pun akan merasa terbayang-bayang. Kita akan terasa gelisah.
Karena kenapa? Hati kita ini kosong. Tapi kalau hati kita ini berisi untuk selalu ingin ingat kepada Allah, maka hati kita ini pun akan mendapatkan merasa ketentraman. Itu kita merasakan dapat ketentraman. Begitu juga kita dalam beribadah tadi yang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, maka daripada itu Bapak sampaikan kepada anak Bapak sekalian, kalau ingin hati kita tentram, kalau ingin hati kita lapang, maka banyaklah kita melakukan sholat sunnah atau sholat wajib atau bersedekah, berinfak. Insya Allah hati kita pun selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini meluruskan tujuan dan perbuatan dalam penyelenggaraan ibadah yang dilakukan. Maksud dan tujuan kita dalam perbuatan dan penyelenggaraan ibadah yang kita lakukan, tidak ada istilahnya kita di sini menyimpang dalam tujuan kita dalam beribadah. Cukuplah ibadah kita ini kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada selain pun yang istilahnya yang kita simpang atau menyimpang dari dalam tujuan kita dalam hidup ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, wa ma khalaqatul jinni wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita yang selama ini tujuan kita hanya untuk menyekutukan Allah, maka itu akanlah kita mendapatkan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sampai menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sini paham anak-anak Bapak sekalian tentang dalam tujuan dalam akidah Islam. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak sekalian yaitu tentang apa saja nilai-nilai yang ada di dalam akidah Islam, terutama satu, memperoleh ketentraman jiwa karena telah mengamalkan akidah yang benar. Seperti yang telah Bapak sampaikan di slide yang tadi, bahwa kalau kita mendapatkan kedamaian tentang ketentraman yang telah mengamalkan dalam akidah yang benar, maka di sini Bapak sampaikan sekali, maka niatkanlah hati kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita selama ini selalu ingat dan berzikir ketika kita dalam ketika kita dalam menghadapi masalah atau mengalami kesusahan, maka disinilah kita meminta pertolongan kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah, dan seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan mintalah iyyaka dan hanyalah minta pertolongan, hanya kita menyembah dan hanya kita minta pertolongan, dan tiada Tuhan selain Allah. Nah, yang kedua yaitu tentang teguh pendirian dalam menegakkan akidah. Dan di sini Bapak sampaikan juga dalam teguh dalam pendirian dalam menegakkan dalam akidah ini, yaitu yang selama ini kita berpegang teguh dalam Al-Quran, hadis. Ini yang kita teguh, yang kita pegang, sehingga hati kita ini kokoh untuk menerapkan ajaran yang ada yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tidak mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia. Maka daripada itu, di sini Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak semua bahwa kalau kita berkawan sama orang yang baik, insya Allah kita pun akan merasa baik. Tapi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, yang selama ini dia mengikuti hasutan dalam bisikan hatinya, maka kita pun istilahnya kita tidak akan merasa baik apa yang dilakukan oleh kawan kita yang tidak baik tersebut. Sepertinya minuman narkoba
minuman-minuman keras atau pemakaian narkoba. Kalau kita ikut orang yang seperti ini, kita pun akan ikut menterjerumus dengan kawan ini. Maka kita salah dalam memilih kawan, salah dalam pergaulan. Apabila lingkungan itu istilahnya dikumpuli dengan orang-orang yang soleh, maka kalau kita ikut dengan ajaran mereka, insya Allah pun kita akan merasa orang-orang baik dan orang-orang yang soleh. Ini tergantung kepada anak-anak bapak sekalian yang ada di kampung, anak-anak bapak sekalian. Maka kita di sini, kalau kita mengerjakan dalam memilih kawan, atau pilihlah kawan-kawan dengan pergaulan yang baik. Nah, yang keempat, adapun nilai-nilai yang dalam akidah Islam, yaitu santun dalam bersikap dan bertutur kata. Sekarang di sini Bapak sampaikan seperti yang ada di dalam hadis, yaitu al-adabu fauqul ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sekarang Bapak ingin bertanya, mana yang kita utamakan dulu, ilmu atau adab? Ada Pak, Kenapa harus adab? dengan ilmu. Apa alasannya kita memilih adab? Kalau kita beradab, ilmu pasti masuk Pak. Tapi kalau kita berilmu tidak beradab, ilmunya lari Pak. Ya, baik anak-anak Bapak sekalian. Di sini seperti yang Bapak sampaikan tadi, al-adabu fauqul ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Karena yang harus kita utamakan dalam diri kita masing-masing, kita tanamkan diri sikap kita, terutama tingkah laku kita. Ini, kalau misalnya ilmu kita banyak, tapi adab kita kurang, tingkah laku kita kurang, itu sama saja tidak. Karena yang di sini yang kita utamakan adalah sikap perilaku kita atau adab kita kepada guru-guru kita, kepada guru ngaji kita, kepada ustadz-ustadz kita. Nah, ini yang harus kita utamakan daripada ilmu. Apabila kita memiliki adab yang baik, maka ilmu itu akan selalu datang kepada kita. Kan itu yang Bapak sampaikan kepada anak Bapak sekalian. Apakah betul itu anak Bapak sekalian? Ya Pak. Nah, maka daripada itu, kita selaku peserta didik atau selaku siswa, kita utamakanlah adab kita, tingkah laku kita kepada masyarakat atau kepada lingkungan keluarga kita masing-masing. Nah, yang kelima, adapun nilai yang ada dalam akidah Islam, kelak akan masuk surga jika selalu berpegang teguh pada akidah yang benar. Kita ini akan merasakan kita akan masuk surga jika selalu berpegang teguh. Maka di dalam ajaran agama tersebut, contohnya kepada anak-anak Bapak sekalian, apabila ingin kebahagiaan dunia, mestilah dengan ilmu. Seperti yang ada di dalam hadis mengatakan, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal huma ma'am fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia, mestilah dengan Ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, mestilah dengan Ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia keduanya, dunia dan akhirat, mestilah dengan Ilmu Pak. Nah, maka daripada itu, adapun nilai-nilai yang ada dalam akidah Islam, maka di sini Bapak sampaikan, kalau kita ingin masuk surga atau mendapatkan kebahagiaan, maka carilah ilmu itu dengan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan untuk keluarga kita dan masyarakat kita. Nah, paham sampai ini anak-anak Bapak sekalian? Insyaallah Pak. Nah, karena surga yang kita dapat ini sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Nah, semestinya, tapi ikhlas anak-anak Bapak ingin belajar. Tapi kalau niat anak-anak Bapak istilahnya belajar karena cuma main-main, cuma datang-datang di sini cuma ngabisi
uang orang tua sama aja tidak. Kita tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu itu pun kita tidak akan dapat. Ya Pak. Nah, percayalah anak-anak Bapak sekalian. Maka pun hadis lain mengatakan man salakan tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang dalam menuntut ilmu agama dan maupun menuntut umum, seimbang dunia dan akhirat. Paham sampai sini anak Bapak sekalian? Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini tentang dalam kaitan tentang akidah Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Sekarang Bapak ingin bertanya dulu lagi. Jangan melalui dari pertanyaan dari yang Bapak sampaikan dari sini. Sekarang Bapak ingin bertanya melalui dari pendapat anak-anak Bapak sekalian. Nah, saya tanya lagi, iman itu apa? Silakan. Nah, Akbar, iman itu apa? Jangan dari sini. Dari pendapat Akbar, apa itu iman? Pak, saya Pak. Dan dari tadi Julpati, sekarang apa? Bapak tanya. Pak, berikan Zulfadli dulu Pak. Anak Julpati apa? Yakin Pak. Hah? Yakin. Apanya yakin? Yakin kepada Allah Pak. Hah? Yakin kepada Allah. Yakin? Ya Pak. Nggak kepercayaan? Sama Pak. Sedangkan Islam itu apa? Akbar Pak. Nah, apa itu Akbar? Islam itu apa? Islam itu selamat Pak. Hah? Selamat. Selamat? Selamat Pak. Selamat dari mana? Selamat dari apa? Selamat dari perjuangan. Apa? Selamat Pak. Nah, ihsan apa? Zulfadli apa itu ihsan? Perbuatan baik Pak. Perbuatan baik. Nah, anak-anak Bapak sekalian, Ya Pak, perbuatan baik Pak. di sini sudah ada pengertian dan definisi tentang iman dan Islam dan ihsan. Dan iman adalah secara bahasa adalah percayaan atau keyakinan. Dan secara istilah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membenarkan dengan anggota tubuh. Contohnya Pak. Inilah contohnya saja Bapak berikan ya. Iman itu maksud iman itu adalah bukan sekedar dengan Lisan ucapan atau dengan lisan, tapi kita praktekkan dengan secara anggota tubuh kita yang kita lakukan, yang kita terapkan dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak sekalian, di sini ada kaitan akidah Islam dari iman, Islam, dan ihsan. Di sini sebelum Bapak menjelaskan terlebih lanjut, Bapak ingin bertanya dulu kepada melalui pendapat anak-anak Bapak sekalian, tidak melalui dari pendapat yang Bapak yang tulis di dalam gambar ini tersebut. Sekarang saya tanya kepada Nak Pakti, apa itu tentang iman? Kepercayaan Pak. Percayaan. Sedangkan Islam itu apa? Islam agama Pak. Agama. Sedangkan ihsan itu? Tidak tahu Pak. Ihsan itu adalah dalam bentuk kepribadian atau kebaikan yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini yang Bapak tuliskan tersebut dalam poin-poin ini secara istilah membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan dan membenarkan dengan anggota tubuh kita. Nah, anak-anak Bapak sekalian, iman itu bukan sekedar dengan di lisan saja atau dengan ucapan, tapi kita buktikan dalam perbuatan kita, tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka kebanyakan di antara manusia itu
percaya dengan keyakinan, tapi tidak mengaplikasikannya dengan secara perbuatan. Kan seperti itu. Dan yang kedua, Islam. Secara bahasa patut, tunduk, menyerah diri, selamat dalam perdamaian. Dan secara istilah, agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang Islam secara bahasa berbuat baik atau kebaikan, dan secara istilah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Nah, baik anak-anak sekalian, kaitan di sini dan ada kaitan dan hubungan iman dan Islam, dan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dan iman adalah keyakinan menjadi dasar akidah kita dalam diri seseorang tersebut, kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan dalam rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara, yaitu sebagai upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang ketiga-tiga ini yang ada di dalam diri kita masing-masing, iman, Islam, dan ihsan. Gimana dalam ketiga ini kita bisa menerapkan sikap kepribadian kita, tingkah laku kita, adab kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma bisa kita terapkan dalam iman saja, bukan tidak bisa dengan Islam saja, tapi seharusnya kita bisa menimbangi dari sikap yang tiga ini dalam kepribadian kita masing-masing. Baik anak-anak Bapak sekalian, itulah hubungan iman dan Islam dan ihsan. Dan di sini yaitu tentang lagi bukti kebenaran akidah Islam. Banyak yang terdapat dalam kandungan isi Al-Quran tentang kaitan kebenaran, tentang keesaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bukti adanya benda yang dapat dilihat seperti langit, gunung, laut, dan semua ciptaan alam semesta ini itu adalah salah satu bukti keagungan dan keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, dan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Paham sini tentang anak-anak, tentang bukti kebenaran akidah Islam kita. Nah, selanjutnya itu di situ adanya makhluk gaib di sekitar kita. Bahwasanya dan bahwa kita ketahui bahwa alam gaib itu ada. Percaya nggak anak bapak tentang alam gaib? Saya Pak. Yang mana dalam alam gaib ini yang kita rasakan bahwanya ada penampakan dari di tengah malam hari, iya kan? Seperti itu alam gaib. Atau dalam makhluk gaib ini bisa kita nampak melalui secara kasat mata. Ketika kita ingin melihat dari sini ke sana, kita mendekat, dia menghilang, dan bahwa kita akan ketahui bahwa makhluk gaib itu memang ada. Nah, yang selanjutnya dalam kitab suci adanya kitab suci dan Rasulullah, yaitu adanya Al-Quran. Sekarang Bapak tanya, masih ingat gak ada berapa kitab? Ada berapa kitab yang diturunkan oleh para nabi? Sekarang ingin Bapak tanya, apa saja kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi? Apa saja?
Coba, masa nggak ingat? Saya tanya kepada Nak Akbar, tunjukkan. Sebutkan. Zabur Pak. Turunkan kepada Nabi Daud. Musa Pak. Zabur diturunkan kepada Daud Pak. nggak Musa. Taurat turun kepada Nabi. Baru itu Musa Pak. Ya. Al-Quran turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa Pak. Isa alaihi Pak, orang udah azan, Pak. Ya, satu lagi ya, kita lanjut ini ya. Nah, sholat dulu, Pak. Ini yang terakhir ya, yaitu kehidupan manusia di dunia yang ada yang pengen ada bapak sekalian, karena azan sudah berkumandang, kita istirahat sebentar dulu. Dan mungkin sampai sini materi yang bapak sampaikan. Masih ada anak-anak bapak lagi yang ingin bertanya atau yang belum paham tentang materi ini? Insyaallah paham Pak. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, supaya apa yang anak pahami dengan pelajaran ini dan bisa mengamalkan dalam kehidupan anak-anak bapak sekalian. Bapak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.